Profil 4 tambang nikel di Raja Ampat diduga melanggar aturan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mendapatkan temuan, ada 4 tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang ternyata bermasalah dan mengancam ekosistem. Temuan itu berdasarkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, pada 26 hingga 31 Mei 2025. Keempat perusahaan tambang nikel itu adalah PT GAK Nikel, PT GN, PT KWI Sejahtera Mining, PT KSM, PT Anugerah Surya Pratama, PT ASP, dan PT Mulia Raimon Perkasa, PT MRP. Semua perusahaan tersebut diketahui telah mengantongi izin usaha pertambangan, tetapi hanya 3 perusahaan saja yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan, PPKH, yakni PT GN, PT KSM, dan PT ASP. Hasil pengawasan menunjukkan 4 perusahaan itu telah melakukan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. Profil 4 perusahaan tambang nikel. Dikutip dari Kompas.com, PT GAK Nikel adalah perusahaan pemegang kontrak karya sejak 1998. Awalnya, saham PT GAK Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel PT Ltd sebesar 75% dan PT Antam Tbk sebesar 25%. Namun, sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel PT Ltd. Berdasarkan informasi di laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT GAK Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia, MODI, dengan nomor akta perizinan 430-KAF-30-DJB 2017. Perusahaan itu memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136 hektar. PT GAK Nikel kemudian mendapat izin produksi pada 2017 dan mulai berproduksi setahun kemudian, yakni 2018. PT Anugerah Surya Pratama diketahui termasuk penanam modal asing, PMA, yakni milik raksasa nikel asal Cina, Wanxiang Group. Di Indonesia, induk dari PT Anugerah Surya Pratama adalah PT Wanxiang Nickel Indonesia. Dari situs resmi perusahaan, PT Wanxiang Nickel Indonesia tercatat juga menjadi salah satu perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Morowali. Bisnis inti perusahaan tersebut adalah tambang nikel dan peleburan ferronikel. Area tambangnya diketahui juga terletak di Pulau Waigeo dan Manuran, Papua. Mengenai perusahaan ini, hanya sedikit informasi yang bisa digali. Namun, merujuk pada data KLH, perusahaan ini melakukan pertambangan di Pulau Batang Pele. Kendati demikian, KLH tidak menyebut luasan aktivitas pertambangan. Kantor perusahaan ini tercatat berada di The Boulevard Office, Jakarta Pusat. Dalam keterangan resminya, KLH menyatakan PT Mulia Raimon Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Sama halnya dengan PT Mulia Raimon Perkasa, tak banyak informasi juga yang bisa ditelusuri dari PT KWI Sejahtera Mining. Namun, informasi dari laman Kementerian ESDM menjelaskan PT KWI Sejahtera Mining adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Direktorat Jenderal Minerba dengan izin usaha pertambangan, IUP, untuk operasi produksi biji nikel. IUP tersebut memiliki nomor 592200 dan valid hingga 26 Februari 2033. Sementara KLH menyebut, PT KWI Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau KW. Aktivitas PT KWI Sejahtera Mining tersebut menyebabkan sedimentasi di pesisir pantai. KLH mengatakan, akan memberikan sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan dan perusahaan terancam dikenakan pasal perdata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.